Action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas UAS di mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Di sini kami mengambil judul program aplikasi helpdesk ticketing. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Yang nama saya adalah Jalaluddin Ramdan sebagai moderator. Kemudian ada Agni Ilahi sebagai penjelas untuk isinya, untuk isi materi. Kemudian ada Hari Setiawan, nanti akan diuji coba oleh beliau. Kemudian yang terakhir ada Widiandri Azka, itu pemberi kesimpulan dan materi akhir. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang. Mengapa kami mengambil judul ini? Karena ada permasalahan yang kami temukan di dalam sebuah perusahaan, yaitu tidak efisiennya dalam pengolahan maintenance. Jadi ada contohnya karyawan yang mengalami kendala dalam proses pekerjaannya, yaitu ada kerusakan dalam komputer atau kerusakan dalam jaringan. Itu maksudnya itu orang tersebut harus melaporkan dulu secara manual jauh di lantai lain, kemudian melapor, memproses, kemudian turun lagi. Itu sangat menyita banyak waktu dan tenaga, jelas. Kemudian di sini kami menemukan sebuah solusi yang kami anggap ini lebih efisien, yaitu bisa dengan membuat tiket permasalahan, tiket penyelesaian maintenance. Jadi hanya perlu dilakukan di tempatnya tanpa perlu kemana-mana, kemudian membuat tiket dan secara langsung bisa langsung dilihat oleh teknisinya. Itu latar belakangnya, mungkin isinya nanti atau bagaimana teknisnya akan dijelaskan oleh Agni Ilahi. Untuk Agni Ilahi, waktu dapat dipersilahkan. Ya, selanjutnya ada tujuan proyek dari aplikasi ticketing helpdesk ini ya. Tujuan dari proyek ini ada 3 poin. Yang pertama itu merancang sistem informasi berbasis web yang sesuai untuk bagian teknisi perusahaan melalui tampilan interface yang user friendly. Artinya di sini kita merancang sebuah sistem informasi atau aplikasi elektronik yang berbasis web itu untuk digunakan oleh admin dan user lainnya untuk memudahkan mereka dalam pengerjaan laporan-laporan yang bermasalah. Itu jadi melalui tiket order nantinya. Nah, yang kedua, agar semua karyawan yang telah melaporkan kerusakan dapat ditindaklanjuti secara cepat untuk perbaikan. Nah, di sini karyawan-karyawan yang telah terdaftar di dalam aplikasi helpdesk ticketing ini nantinya dapat melaporkan kejadian-kejadian di lapangan, misalkan terjadi suatu kerusakan atau problem. Nah, si user itu bisa melaporkan melalui tiket. Nah, nanti akan direspon oleh admin ataupun teknisinya. Yang ketiga, agar semua aktivitas tercatat secara sistematis dan bisa direview kembali untuk keperluan-keperluan tertentu seperti masalah yang sering terjadi dan solusi untuk setiap masalah yang terjadi. Nah, di dalam sebuah pekerjaan berbagai aktivitas kan banyak ya. Nah, kita membuat ticketing ini agar
problem-problem yang terjadi di lapangan itu dapat tercatat secara sistematis. Selanjutnya ada alur pengerjaan proyek. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua analisa analisa sistem, yang ketiga implementasi, 4 tahap uji coba, 5 report hasil. Yang poin 1 dan 2 itu ada di eh, penulisan ataupun di makalahnya, identifikasi masalah dan analisa sistem. Yang ketiga ada implementasi. Implementasi nanti akan kita peragakan. Terus yang keempat tahap uji coba itu melalui aplikasinya juga nanti. Terus 5 report hasil. Nah, report hasil ini nanti ada di dalam aplikasinya di menu dashboard. Itu kita buat berbentuk grafik. Nanti dapat dilihat di situ tiket mana aja yang sudah masuk, sudah solve atau sudah diselesaikan, dan yang pending juga nanti di situ bisa terbaca, dan di bawahnya itu ada grafik grafik hasil dari pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh admin dan user-user lainnya. Selanjutnya, demonstrasi aplikasi tiket help desk ini akan didemonstrasikan oleh Bang Haris Setiawan. Oke, terima kasih Bang Asmi. Oke, Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah kita buat. Di sini semuanya sudah bisa lihat ya di tampilan layarnya. Di sini adalah tampilan awal dari aplikasi yang kita buat. Oke, di awal ini saya akan menunjukkan tampilan dari sisi admin dari program ini. Nanti akan saya jelaskan apa saja yang bisa dilakukan oleh akun admin ini, dan nanti juga akan saya tunjukkan untuk dari sisi user supaya kita ada perbandingan dari tampilan admin dan tampilan user. Oke, ini adalah dashboard dari aplikasi e-ticketing yang sudah kita buat. Ini adalah tampilan dashboardnya. Di dashboard ini terlihat jumlah-jumlah tiket yang sudah dibuat dan statusnya. Di sini juga terlihat list tiket-tiket yang sudah dibuat oleh user yang diarahkan untuk departemen-departemen tertentu ya. Nah, di tab departemen ini kita bisa membuat grup atau departemen lagi ya. Kalau di sini kan sudah ada departemen IT support, IT departemen, IT support, IT hardware, dan IT WiFi. Nah, kalau misalkan kita memiliki kebutuhan lagi, kita bisa create di sini. Diisi namanya, agentnya mau siapa saja, visibilitasnya, dan siapa aja yang mau kita invite ke dalam grup ini atau departemen ini. Oke. Lanjut, ada di tab user. Di dalam tab user ini kita bisa membuat user ya. Contohnya kita ada permintaan untuk dari bagian finance ya. Mereka butuh akun supaya mereka bisa melaporkan jika ada kendala. Di sini saya akan mencontohkan, saya akan membuat sebuah akun. Finance team. Emailnya finance@gmail.com. Passwordnya. Nah, role-nya di sini kita masukkan dia sebagai user. Status akunnya kita buat aktif.
Nah, di sini sudah ada ya akun finance team dan role-nya itu dia user. Oke, mungkin saya langsung coba masuk ke dalam akun dari tim finance itu yang merupakan user. finance@gmail.com. Nah, ini adalah tampilan awal jika kita menggunakan akun user ya. Jadi perbedaannya dengan akun admin adalah pasti sangat berbeda ya, karena di akun user ini kita hanya bisa melihat tiket yang kita milikin aja. Kalau di akun admin tadi kita bisa melihat jumlah tiketnya, kita bisa melihat tiketnya siapa yang buat dan untuk siapa dan status prosesnya sudah sampai mana. Tapi kalau untuk di user ini, di akun user ini hanya terlihat seperti ini aja. Kalau kita tidak pernah membuat tiket ya tampilannya kosong seperti ini. Nah, di sini saya akan coba buat satu tiket untuk contoh aja. Saya di sini akan menulis subjeknya dengan lupa password WiFi. Oke, departemen yang saya pilih itu di sini IT WiFi ya. Oke, di sini kita bisa tuliskan uh, pesan untuk tim IT WiFi atau tim atau departemen yang kita tuju. Di sini juga bisa menyisipkan gambar, cuman di sini saya akan mencontohkan untuk via chat aja ya. Di sini misalkan tolong reset password di ruangan finance. Nah, setelah kita sudah isi deskripsinya, ya kita langsung create tiket aja. Nah, di sini ada tiketnya yang tadi sudah kita buat. Kita coba buat satu lagi. Subjeknya request akun baru untuk divisi finance. Nah, di sini kita masukkan ke IT departemen ya. Nah, tolong buatkan akun baru untuk tim finance. Pilih tiket. Nah, di sini terlihat kita sudah memiliki 2 tiket yang statusnya masih open, yang belum diterima oleh tim terkait ya. Oke, saya akan coba perlihatkan kalau dari sisi admin ya. Oke, kita sudah ada di akun dari admin program ini. Kita bisa langsung masuk ke menu tiket. Nah, di sini sudah ada 2 tiket baru yang di sini ada terlihat waktu dibuatnya ya. Lupa password wifi dan request account. Nah, kalau kita klik tiketnya, kita bisa membuka gitu. Kita bisa tahu, oh dia ingin request akun baru untuk divisi finance dan ini ada isinya, tolong buatkan akun baru. Oke, kita bisa balas. Baik, akan segera kami kerjakan. Ini kita bisa buat statusnya jadi pending.
Oke. Nah, ini statusnya pending ya karena masih dikerjakan. Jika kita sudah selesai mengerjakannya, kita bisa pas lagi akun sudah selesai dibuat. Berikut detailnya. Ini contoh venus_1 dengan password 123456789. Nah, sini statusnya kita buat close karena di sini sudah sesuai dengan request-nya. Nah, kalau sudah status kita close, nanti dia sudah tidak ada di sini lagi ya karena dianggap sudah selesai. Oke, kalau yang ini, nah ini kita bisa tag langsung ke departemen terkait ya, misalkan IT WiFi. Kita bisa masuk login ke akun dari IT WiFi itu tadi kita sebentar saya cek. Nah, di sini kita sudah masuk ke akun IT support. Nah, kita bisa lihat tiket apa saja yang sudah diberikan. Nah, di sini ada tiket lupa password. Kita bisa balas baik. Kami akan segera sana untuk melakukan pengecekan. Statusnya pending, kirim. Nah, fitur dari aplikasi web kita ini juga memungkinkan kita untuk melakukan chatting seperti ini. Jadi bisa terrecord ya, kita bisa terrecord untuk history chatnya, juga kita juga bisa mengirimkan file gambar. Jadi tidak menggunakan pihak ketiga lainnya, tapi kita sudah bisa hanya menggunakan ini aja. Jadi nggak perlu lagi kontek-kontekan lewat WhatsApp atau email ya. Ini bisa dijadikan bukti histori juga. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dijelaskan karena status tiketnya ini akan hilang dari sini kalau kita sudah melakukan close tiket. Nah, itu bisa hilang ya. Tapi kalau belum dilakukan close tiket, dia akan terus ada di sini dan tercatat di dashboard. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Oke, sisanya saya kembalikan ke Bang Ramdan. Silakan Bang Ramdan. Baik, mungkin itu ya untuk tahap uji coba kita dari mulai pembuatan akun sampai terselesaikannya. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bang Andri, yaitu susunan timnya. Untuk Bang Andri, Baik, terima kasih Bang Ramdan atas kesempatan waktunya.
Di sini saya akan membacakan susunan tim pada program aplikasi helpdesk ticketing ini. Jadi susunan tim di sini ada Bang Jalaluddin Ramdan sebagai project manager, kemudian ada Bang Asmi Lahi sebagai web developer, kemudian di sini juga ada Bang Haris Setiawan sebagai sistem administrasi, kemudian saya sendiri Widiantri Aska Mutakin sebagai IT support. Di sini saya juga akan menjelaskan juga terkait budgeting, terkait budget. Di sini ada rincian anggaran biayanya. Pertama untuk Google Drive kita membutuhkan 2 tera. Untuk biayanya 1.620.000 ini untuk per tahun kita buat. Kemudian di sini ada juga flash disk 64 GB. Kita membutuhkan biaya Rp150.000 untuk transfer file. Kemudian juga ada web hosting. Web hosting ini biayanya Rp600.000. Ini unlimited kita belinya. Kemudian untuk domainnya 150.000 per paket. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi ini terdiri dari kita pembelian makan dan minum, konsumsi, akomodasi konsumsi segala macam itu 1.500.000. Kemudian ada biaya komunikasi terdiri dari pulsa dan internet itu biayanya 1.500.000. Kemudian dikalkulasi untuk totalnya semuanya ada Rp5.520.000 untuk project budgeting ini. Kemudian di sini juga saya akan membacakan kesimpulannya terhadap program aplikasi helpdesk ticketing ini. Di sini kami mencatat ada, jadi bisa terkontrol proses dalam memperbaiki keluhan klien gitu kan, dan penanganan kerusakan hardware. Jadi lebih terkoordinasi dengan baik gitu. Kemudian di sini juga ada lebih dapat dilakukan secara sistematis untuk pencatatan masalahnya gitu kan, sehingga data-data aman dan akurat dan tidak adanya data yang duplikasi gitu. Jadi dengan adanya helpdesk ticketing system ini, maka tugas dari tim IT lebih terkomputerisasi dalam melihat laporan bulanan gitu. Baik, itu aja dari saya, dan saya kembalikan lagi ke Bang Jalaluddin Ramdan. Bang Jalaluddin Ramdan, terima kasih. Baik, mohon maaf tadi internetnya terputus, jadi rekor layarnya hilang. Jadi mungkin itu adalah presentasi dari kelompok 2 kami, yaitu tentang ticketing di sebuah perusahaan yang bahkan yang tadi mungkin ada sedikit tambahan untuk presentasinya, untuk materinya. Di sini kami juga bisa antar perusahaan, jadi bukan di dalam satu perusahaan, tapi ticketing ini bisa digunakan ke banyak cabang. Jadi umpama di cabang yang B terjadi kendala, langsung minta tiket dari teknisi A, itu juga bisa. Itu aja tambahannya. Baik, sudah waktu sudah ya mungkin itu aja ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.